Selamat pagi bagi kita warga jemaat geng KPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari 192 2024. Sebelum kita memulai karya pengabdian kita pagi ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 6. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Come, let's bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Creator. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah pentingnya sikap hati dan tubuh dalam beribadah kepada Tuhan. Pentingnya sikap hati dan tubuh dalam beribadah kepada Tuhan. Nas hari ini mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya sikap hati dan tubuh dalam beribadah kepada Tuhan. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita diajak untuk sujud dan berlutut sebagai tanda penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Ada dua kata yang penting yang hendak kita dalami dari nas hari ini. Yang pertama, makna sujud dan berlutut. Sujud dan berlutut itu apa? Sujud dan berlutut bukan sekedar gerakan fisik yang berlutut, tetapi juga ekspresi dari hati yang penuh hormat dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kita dicipta oleh Tuhan dengan segala keberadaan kita dan kita bergantung kepada Sang Pencipta. Dan sikap ini menunjukkan penyerahan total dan pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja atas hidup kita. Itulah makna sujud dan berlutut. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan secara total dengan penuh hormat. Itu kata yang pertama. Kata yang kedua yang kita temukan dalam nats hari ini, penghormatan dan penghargaan. Dengan menyembah Tuhan dalam sujud dan berlutut, kita menunjukkan penghargaan atas karya dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah tindakan yang mengingatkan kita akan kebaikan dan kasih Allah yang tak berkesudahan bagi kita. Dalam penyembahan kita menyatakan iman dan kepercayaan kita bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dan penuntun dalam segala langkah hidup kita. Itulah dua kata kunci dalam nas hari ini. Pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa poin penting yang menjadi renungan bagi kita dari nas hari ini. Yang pertama, pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Ayat ini hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Dia berdaulat atas kita. Sehingga sujud dan berlutut adalah tindakan fisik yang melambangkan penghormatan tertinggi kepada Sang Ilahi dan mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan dari siapa dan apa yang kita miliki, kita mengetahui bahwa kita berasal dari Allah. Jadi apa yang kita miliki itu bukan bersumber dari kita, tapi itu berasal dari Allah. Jadi pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua,
kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saat kita datang ke hadapan Tuhan, kita sujud menyembahnya merupakan tanda kerendahan hati. Tidak ada yang perlu disombongkan di hadapan Allah. Dia sang pencipta, dia berdaulat atas kita. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, kita mengakui kelemahan kita dan tergantung kepada Tuhan. Ini adalah pengakuan bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang kedua, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penyembahan yang tulus. Jadi ayat ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati, jangan syum-syum, tapi sepenuh hati. Penyembahan yang sejati bukan hanya tentang ritual atau tradisi, tetapi tentang hati yang tulus. Penuh penghormatan kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah kepadanya di gereja Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus, bukan dengan pamer apa yang kita gunakan. Ini mengajarkan kita bahwa mendekat kepada Tuhan perlu sikap hati yang tulus, hati yang benar, menghormati dan memuliakan Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Jadi kalau nas hari ini mengajak kita untuk sadar bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita masuk hadirat Tuhan, itu berarti kita harus sadar di tengah-tengah kita Allah hadir. Ini adalah ajakan bahwa membawa seluruh aspek kehidupan kita di hadapan Tuhan, itu berarti kita berjumpa dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan memimpin dan mengarahkan langkah kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, kebersamaan dalam penyembahan. Penggunaan kata marilah dalam nas hari ini menunjukkan aspek kebersamaan dalam penyembahan. Penyembahan itu tidak hanya personality, tapi kebersamaan bersama umat percaya menyembah Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa beribadah kepada Tuhan sering kali dilakukan dalam komunitas, persekutuan orang kudus bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Itu kebersamaan dalam penyembahan. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penyembahan yang tulus. Yang keempat, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Yang kelima, kebersamaan dalam penyembahan. Karena itu mari kita terapkan sikap sujud baik hati dan tubuh, menunjukkan kerendahan hati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini mengajak kami untuk bersujud berlutut kepada Tuhan dalam menyembah Engkau sebagai bukti penghargaan kami atas kedaulatan-Mu mencipta kami, memelihara, menuntun kami. Karenanya kami mohon Tuhan menyadarkan kami bahwa di setiap kehidupan kami Tuhan hadir untuk membekali, membimbing, dan mengajar, bahkan menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.